Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Sulistiawati, nomor NIM 123 Saya di sini akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama tentang definisi prasangka dan juga materi yang kedua tentang dampak dari prasangka. Nah, untuk materi yang pertama, definisi prasangka sosial. Menurut Worcel dan kawan-kawan, pengertian prasangka dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu anggotanya. Prasangka atau prejudis merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Mar'at 1981, prasangka sosial adalah dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif atau negatif, akan tetapi biasanya lebih bersifat negatif. Sedangkan menurut Brem dan Kasin 1993, prasangka sosial adalah perasaan negatif terhadap seseorang semata-mata berdasar pada keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu. Alport dalam Zanden 1984 menguraikan bahwa prasangka sosial merupakan suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Caution 1986 menguraikan bahwa prasangka sosial merupakan gejala yang intern yang meminta tindakan prahukum atau membuat keputusan-keputusan berdasarkan bukti yang tidak cukup. Dengan demikian, bila seseorang berupaya memahami orang lain dengan baik, maka tindakan prasangka sosial tidak perlu terjadi. Search juga menguraikan individu yang berprasangka pada umumnya memiliki sedikit pengalaman pribadi dengan kelompok yang diprasangkai. Prasangka cenderung tidak didasarkan pada fakta-fakta objektif, tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang minim yang diinterpretasi secara subjektif. Jadi, prasangka melibatkan penilaian a priori karena memperlakukan objek sasaran prasangka atau target prasangka tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompoknya yang menonjol. Untuk materi yang kedua, dampak prasangka sosial. Prasangka sosial menurut Ross dalam Garungan 1981 dapat merugikan masyarakat secara dan umum dan organisasi khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Selanjutnya, Seteplan 1978 juga menguraikan bahwa prasangka sosial tidak saja mempengaruhi perilaku orang dewasa, tetapi juga anak-anak, sehingga dapat membatasi kesempatan mereka berkembang menjadi orang yang memiliki toleransi terhadap kelompok. Secara misalnya kelompok minoritas. Rosbrecht dan Simon 1971 juga menguraikan bahwa prasangka sosial akan menjadikan kelompok individu tertentu dengan kelompok individu lain berbeda kedudukannya dan menjadikan mereka tidak mau bergabung atau bersosialisasi. Apabila hal ini terjadi dalam organisasi atau perusahaan, akan merusak kerjasama. Selanjutnya diuraikan bahwa prasangka sosial dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan prasangka sosial merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi kelompok yang diprasangkai tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tentang dampak prasangka sosial adalah bahwa dengan adanya prasangka sosial dapat menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lain. Apabila kondisi tersebut terdapat dalam organisasi, akan mengganggu kerjasama baik sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi kurang dapat terrealisir dengan baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifnita Krisdiana dari kelas PKI 3B dengan nomor NIM 12306193069. Di sini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Menurut Darren and Byron tahun 2004, ada 7 faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Jadi, 7 faktor yang mempengaruhi prasangka sosial itu apa aja sih? Yang pertama, itu ada konflik langsung antar kelompok. Jadi konflik langsung antar kelompok itu ya teman-teman, itu konflik muncul itu karena mereka memiliki kesempatan yang berharga. Dari kesempatan yang berharga ini muncul yang namanya kompetisi. Kompetisi ini kemudian memunculkan adanya suatu kebencian dari dalam diri, dari individu. Nah, dari kebencian dari dalam diri individu inilah yang kemudian memunculkan adanya suatu dasar emosi dan kemudian muncullah suatu prasangka. Yang kedua, ada pengalaman awal. Berdasarkan social learning theory. Jadi gini, pengalaman awal itu merupakan prasangka dari kita yang kita pelajari dan kita dapatkan berdasarkan pengalaman langsung. Misalnya, sikap kita
kita pelajari dan kita peroleh melalui pengalaman langsung kan, melalui observasi secara langsung. Tuh. Oke, yang ketiga faktor yang mempengaruhi prasangka sosial adalah kategori sosial. Apa sih kategori sosial? Kategori sosial menurut teori identitas diri. Teori identitas ini mengatakan bahwa individu berusaha untuk meningkatkan self-esteem melalui identifikasi diri dengan kelompok sosial tertentu. Yang keempatnya ada stereotype. Kalian pasti sering banget dong dengar yang namanya stereotype. Stereotype itu adalah kerangka berpikir yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan dari suatu kelompok sosial tertentu dan merupakan traits tertentu yang merupakan kemungkinan dimiliki oleh individu yang merupakan bagian dari anggota kelompok itu sendiri. Oke, yang kelima itu jadi ada hubungan palsu dan homogenitas outgroup, yaitu kecenderungan melebih-lebihkan penilaian negatif dari suatu kelompok di mana suatu kelompok itu merupakan kelompok yang relatif kecil. Yang keenam itu ada konformitas. Konformitas itu adalah prasangka yang muncul karena adanya ketidakberdayaan. Maksudnya apa di sini? Jadi gini, prasangka itu jika diterima oleh sosial nih, kelompok sosial, maka prasangka itu akan diikuti jejaknya dan juga sebaliknya. Nanti di sini tuh akan muncul nih namanya tindakan individu karena mereka ini ingin diterima dan disukai oleh kelompok sosial. Yang kedua, saya akan membahas mengenai ciri-ciri yang mempengaruhi prasangka sosial nih. Ada 7 berdasarkan penguatan perasaan in group and out group. Yang pertama, ada proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok. Menurut Anco dan Suraso. Jadi di sini mereka ini berpendapat bahwa seorang individu dari kelompok luar, jika mereka melakukan hal negatif atau melakukan suatu kesalahan, maka akan ada proses generalisasi dengan semua anggota kelompok luar tersebut. Tapi apabila ada satu orang individu dari anggota kelompok sendiri melakukan suatu kesalahan atau hal negatif, mereka akan mendapatkan proses generalisasi untuk diri mereka sendiri dan tidak melibatkan kelompoknya. Baiklah, yang kedua nih teman-teman, ada namanya kompetisi sosial. Kompetisi sosial ini merupakan cara dari individu atau suatu kelompok itu meningkatkan harga diri mereka dengan cara membandingkan dengan kelompok lain atau dengan individu dari kelompok lain dan menganggap diri mereka itu lebih baik dari kelompok lain. Yang ketiga, ada namanya penilaian ekstrim untuk kelompok lain. Jadi mereka itu akan menilai baik itu positif atau negatif terhadap kelompok lain terlalu ekstrim, tapi biasanya kelompok ini terlalu menilai ekstrim ke arah yang negatif dengan kelompok lain. Keempat, itu adanya pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu, di mana keduanya ini digabungkan atau dikaitkan dengan stereotype. Individu yang memiliki stereotype yang relevan terhadap individu yang mempersepsikannya, maka akan langsung dinilai negatif. Yang kelima itu adalah perasaan frustasi. Di mana perasaan frustasi ini menurut Brigham tahun 1991. Perasaan frustasi ini itu ditimbulkan karena adanya kekecewaan dan kegagalan terhadap persaingan dengan kelompok lain. Yang keenam, itu adanya agresi antar kelompok atau agresi antar individu. Agresi ini biasanya timbul karena adanya suatu perasaan yang terlalu rasialis. Nah, perasaan yang rasialis ini kemudian akan memunculkan perilaku yang agresif. Yang terakhir ada dogmatisme. Jadi dogmatisme itu adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang yang berkaitan dengan masalah tertentu. Itu biasanya terjadi karena adanya kurangnya toleransi yang biasanya ada pada pribadi yang otoriter. Nah, salah satunya adalah kurangnya toleransi pada kelompok lain. Bentuk donatisme ini sendiri dapat berupa etnosentrisme dan favoritisme. Jadi etnosentrisme itu adalah paham atau kepercayaan yang menempatkan kelompok atau diri sendiri sebagai pusat segala-galanya. Sedangkan favoritisme itu tadi adalah pandangan atau kepercayaan individu yang menempatkan kelompok sendiri sebagai yang terbaik dan yang paling benar serta paling bermoral. Baik teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai ciri dan faktor yang mempengaruhi dari prasangka sosial. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Rahmawati dari PKI 3B NIM 12306193057. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori prasangka sosial. Prasangka merupakan hasil dari interaksi sosial yang disebabkan oleh faktor sosial. Brehm dan Kasim 1996 mengemukakan 3 teori mengapa prasangka itu muncul. 1. Teori konflik realistik. Teori ini memandang bahwa terjadinya kompetisi dan konflik antar kelompok dapat meningkatkan kecenderungan untuk berprasangka dan mendiskriminasikan anggota outgroup. Kompetisi yang terjadi antara dua kelompok yang saling mengancam akan menimbulkan permusuhan dan menciptakan penilaian negatif yang bersifat timbal balik. Jadi, prasangka merupakan konsekuensi dari konflik nyata yang tidak dapat dielakkan. Levin dan Campbell 1972
menyebut kompetisi yang terjadi sebagai konflik kelompok yang realistik. Terjadi karena kedua kelompok bersaing untuk memperebutkan sumber langka yang sama. Sebagai contohnya, prasangka anti-negro di daerah selatan Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa penyebabnya ialah konflik kelompok yang realistis. Pada saat itu, daerah selatan Amerika Serikat relatif miskin dan sangat bergantung pada perkebunan kapuk, tembakau, serta industri yang relatif kecil, ladang kerja yang sedikit dan juga jauh, menyebabkan persaingan kelas pekerja berdasarkan jenis kulit. Individu negro merupakan pekerja yang tidak terampil dan kurang terdidik berusaha memperebutkan ladang kerja yang langka itu dengan individu kulit putih yang pada dasarnya merupakan pekerja yang terampil dan terdidik. Berdasarkan teori konflik yang terjadi antara dua kelompok tersebut menumbuhkan rasialisme dan menunjang timbulnya diskriminasi kerja terhadap individu negro karena individu kulit putih memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. 2. Teori identitas sosial. Menurut teori ini, masing-masing dari individu berusaha untuk meningkatkan rasa percaya diri yang mana mempunyai dua komponen, yaitu identitas personal dan identitas sosial atau kolektif. Berdasarkan pada kelompok di mana individu tersebut berada. Dengan kata lain, seseorang dapat meningkatkan rasa percaya dirinya melalui pencapaian keberhasilan diri mereka sendiri maupun melalui afiliasi dengan kelompoknya. Yang menarik dari kebutuhan untuk identitas sosial ialah hal ini mendorong individu memperoleh harga diri dari hubungannya dengan orang lain. Namun, yang menyedihkan ialah bahwa individu sering merasakan kebutuhan untuk meremehkan individu yang lain dengan maksud memberikan rasa aman pada diri individu tersebut. Noel dalam Al 1995 berteori bahwa orang akan sangat termotivasi untuk meremehkan orang lain ketika status in-group mereka menjadi marginal dan ketika mereka sedang ditemani anggota dari in-groupnya. Contohnya, di Amerika, perbedaan kelompok lebih cenderung menonjol pada perbedaan warna kulit. Tetapi, perbedaan warna kulit bukanlah sesuatu hal yang menonjol di Indonesia maupun daerah Asia lainnya. Yang ketiga, teori peran sosial. Igli 1987 menyatakan bahwa meskipun persepsi dari perbedaan jenis kelamin mungkin saja berdasarkan pada perbedaan yang sebenarnya, namun hal tersebut dilebih-lebihkan oleh peran sosial yang tidak seimbang antara pria dan wanita. Hal ini dapat dilihat dari tiga hal. Yang pertama, kombinasi faktor-faktor biologis dan sosial, di mana pembagian kerja antara jenis kelamin telah terjadi pada waktu ke waktu, baik di rumah maupun di tempat kerja. Kedua, masyarakat bertindak sesuai dengan peran yang mereka mainkan, di mana pria mendapatkan kekuasaan fisik, sosial, dan ekonomi. Dan yang ketiga, perbedaan perilaku yang mana memberikan dasar terbentuknya persepsi sosial, yang mendorong kita untuk menerima pria sebagai yang dominan secara alami dan wanita secara alami berperan sebagai domestik. Lebih singkatnya, stereotip gender dibentuk oleh distribusi yang tidak seimbang antara pria dan wanita dalam peran sosial yang berbeda. Contoh dari peran perilaku misalnya, individu yang bekerja di luar rumah dipandang lebih maskulin tanpa memperdulikan jenis kelaminnya. Sebaliknya, bagi individu yang bekerja di rumah akan dipandang relatif feminim tanpa memperdulikan dia seorang pria maupun wanita. Jadi, peran sosial menimbulkan terbentuknya persepsi stereotip. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Sindia, NIN 12306193072. Di sini saya akan menyampaikan penyebab terjadinya prasangka. Sumber prasangka antara lain yaitu ketidaksetaraan sosial stunting. Ketidaksetaraan sosial ini dapat berasal dari ketidaksetaraan status dan prasangka, serta agama dan prasangka. Ketidaksetaraan status dan prasangka merupakan kesenjangan atau perbedaan yang menggiring ke arah prasangka yang negatif. Sebagai contoh, seorang majikan yang memandang budak sebagai individu yang lemas, tidak bertanggung jawab, dan kurang berambisi.
Menurut Blamers dalam Zaden 1984, salah satu penyebab terjadinya prasangka sosial adalah adanya perbedaan dengan kelompok lain atau orang lain. Misalnya antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Atau dapat juga dikatakan sebagai perasaan kelompok itu berbeda dengan kelompok yang lain. Adapun macam-macamnya yaitu 1. Identitas sosial stunting, yaitu bagian untuk menjawab siapa aku yang dapat dijawab bila kita memiliki keanggotaan dalam kelompok. Yang kedua, konformitas stunting, yaitu salah satu sumber prasangka sosial. Yang ketiga yaitu prasangka secara emosional stunting. Hal ini seringkali timbul dipicu oleh situasi sosial. Pada faktor emosi juga dapat memicu prasangka sosial. Yang keempat, frustasi dan agresi rasa sakit sharing, yaitu adanya kompetisi, di mana ketika dua kelompok bersaing untuk memperebutkan sesuatu, misalnya pekerjaan, rumah, dan derajat sosial. Yang kelima, kepribadian yang dinamis status stunting, yaitu kita dapat merasakan diri kita memiliki status. Kita memerlukan adanya orang yang memiliki status di bawah kita. Yang keenam, kepribadian otoriter stunting. Ini menjelaskan tentang emosi yang ikut berkontribusi terhadap prasangka dan kepribadian diri yang otoriter. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu prasangka kognitif stunting, yaitu memahami stereotip dan prasangka akan membantu memahami bagaimana otak bekerja. Demikian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Ulaya Mufidah Kurniawan dari kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa usaha untuk mengurangi prasangka sosial. Ada beberapa usaha untuk mengurangi prasangka sosial, di antaranya 1. Melalui pendidikan awal terhadap anak-anak dalam keluarga dan sekolah oleh orang tua dan gurunya. 2. Sosialisasi yang menggunakan alat-alat komunikasi massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan lain-lain. Sosialisasi yang dimaksud terutama yang memberi pengertian-pengertian kesadaran mengenai sebab-sebab terjadinya dan mengenai kerugian prasangka bagi masyarakat sebagai keseluruhan dan bagi anggota-anggotanya. 3. Interaksi antar golongan yang cukup intensif, mampu sekali melenyapkan stereotip dan prasangka sosial antar golongan itu. 4. Usaha preventif, berupa usaha jangan sampai individu atau kelompok terkena prasangka, menciptakan situasi atau suasana yang tentram, damai, jauh dari rasa permusuhan. 5. Usaha kuratif, yaitu usaha menyembuhkan orang yang sudah terkena prasangka, berupa usaha menyadarkan bahwa tidak ada hal yang positif dari sebuah prasangka. Mengurangi prasangka bisa dilakukan melalui 1. Efek sosialisasi, melalui orang tua, teman sebaya, dan sebagainya. Terutama orang tua sangat berperan dalam proses sosialisasi awal. 2. Peran pendidikan tinggi, yaitu untuk membantu pengungkapan fakta. Pendidikan bisa membantu mengurangi prasangka meskipun pengaruhnya tidak konsisten, tidak dramatis, dan tidak cepat. 3. Kontak langsung. Karena ada keyakinan bahwa kontak dapat menghilangkan stereotip dan bahwa kedekatan dan interaksi biasanya dapat meningkatkan rasa suka. Kontak antar kelompok hanya dapat mengurangi permusuhan antar ras bila kontak itu memenuhi 3 kondisi penting, yaitu 1. Harus berada dalam interaksi yang akrab, misalnya di wilayah geografis yang sama. 2. Saling ketergantungan yang kooperatif. 3. Kontak HAMS terjadi dalam status yang sederajat. 4. Keberhasilan dalam usaha kerjasama, misalnya bahu-membahu dalam pertempuran, pertandingan, tugas kelompok, dan sebagainya. 5. Mengingat keharmonisan dan toleransi kelompok, bahwa manusia adalah hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan bekerja sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.